Salam jumpa kembali para sedulur di acara Punta Braminers, program berbagi inspirasi dari para Braminers untuk Nusantara. Dan kali ini adalah seri yang keenam di mana kita akan menimba inspirasi dari para anggota Brayat Minulyo. Dan pada kesempatan hari ini sudah hadir, saya panggil saja di hadapan kita Pak Subianto. Selamat malam Pak Subi. Malam Mas Andi, salam sehat. Salam sehat selalu. Bagaimana kabarnya ini? Baik, baik. Ini Baik kebetulan ya. kita sama-sama menggunakan kaos Labuan Bajo. Nah, iya ini saya juga baru kali ini nih Pak, apa itu di acara Punta Braminar pakai topi ini. Kupluk kalau bahasa Jawa. Ini kalau saya ini kolaborasi. Oh Kaos iya, iya. Labuan Bajo, kemudian topinya pakai belangkon gaya Jogja. Betul, betul. Baik, Ya, para sedulur, Pak Subi ini saya tahu banget itu ya, setelah purna tugas beliau sangat aktif sekali di kegiatan gereja dan kemasyarakatan, jadi betul-betul menjadi garam dan terang dunia ini. Dan pada malam hari ini kita akan berbincang banyak, dan tema yang kita ambil adalah menikmati dan bersyukur. Nah, ini tema yang pasti sangat menarik dan sedulur pasti ingin tahu bagaimana Pak Subi men- menghayati hidup ini dengan menikmati dan bersyukur. Nah, Pak Subi, kalau saya ingin ya. tahu aktivitas saat ini, terutama setelah purna tugas dan lain-lain, apa Pak Subi yang dilakukan? Selain mungkin kalau saya lihat di banyak apa itu Facebook atau apa itu MC ya, ngomong cucu. Silakan Pak Zumi. Selain itu apa aktivitas sehari-harinya ini? Baik, terima kasih Mas Andi yang berada di Labuan Bajo. Dan saya kenal baik dengan Mas Andi itu belum lama juga. Karena secara kebetulan pada waktu itu saya diajak Mas Andi untuk mengikuti ziarah bertepatan dengan Betul. 100 tahun penampakan Bunda Maria di Fatima. Fatima ya, 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 nama ya. istri. Dan memang ziarah ke Eropa itu bagus dilaksanakan setelah mengikuti perjalanan atau ziarah ke Yerusalem gitu kan. Jadi kalau Yerusalem Betul. baru ke Eropa. Jadi baik mengenai soal kegiatan yang selama ini saya lakukan setelah purna tugas. Sebenarnya saya ini bekerja sebagai profesional itu tidak terlalu lama ya. Jadi mulai tahun 2001 Ya, ya. sampai dengan 2014. 2001 hanya 1 tahun 1 bulan saya bekerja Hmm. di sebuah holding company yang kantor pusatnya pada waktu itu di Medan, Ya, ya. dan sesudah itu saya juga pindah tempat karena diajak teman senior di sebuah perusahaan holding company juga, yang pusatnya juga di Medan gitu. Jadi Ya. dua-duanya Medan. Nah, kemudian setelah itu memang memasuki usia pensiun, dan memang bertepatan juga perusahaannya sudah mulai menurun karena sesuatu dan lain hal, sehingga saya mengabdikan diri lagi karena masih Ya. dibutuhkan di sebuah holding company yang berkantor pusat atau kegiatannya di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, kemudian Ya. juga Kalimantan Barat. Memang pekerjaan yang selama ini ditugaskan kepada saya atau juga saya tekuni selama di dalam perusahaan itu banyak berkaitan dengan community development dan corporate social responsibility. Ya, ya. Ya. Jadi banyak berhubungan dengan masyarakat gitu ya. Betul. Baik Ya. dulu di
di wilayah Sumatera, kemudian Iya, juga iya. di daerah Kalimantan Timur, Tengah, dan Barat itu banyak berhubungan dengan masyarakat setempat. Iya. Dan memang apa ya, ini kan kita bekerja di perusahaan, tapi kan tidak semata-mata kita mengatasnamakan perusahaan gitu kan. Iya. Jadi perlu juga memperhatikan kebutuhan, keinginan, atau aspirasi masyarakat gitu. Iya, iya. Tapi memang Pak Subi, kalau saya melihat apa itu biografi ya yang tadi dikirimkan, waduh banyak sekali itu ya pengalaman Pak Subi itu. Saya sampai bingung ini malah Aduh, mana yang kira-kira bisa saya perkenalkan. Nah, makanya nanti Bros Dulur langsung saja mungkin kalau ada di apa itu googling di Google itu ya langsung cari tahu Pak Subianto mungkin aktivitasnya bisa di. nggak ada saya di Tapi searching nama Pak Subianto nggak ada. Subi, Ya, di beberapa bagian yang Pak Subi kirimkan itu ada banyak sekali kegiatan juga yang bersifat kemasyarakatan tadi yang juga disebutkan. Nah itu seperti apa Pak Subi yang Pak Subi lakukan? Tentunya ini kan saya yakin untuk juga kalau bersentuhan dengan masyarakat berarti ada juga untuk bangsa dan negara. Nah, mungkin apa ya yang dilakukan oleh Pak Subi? ya, ya, terima kasih Mas Andi. Jadi eh, saya ini bergerak di beberapa tempat yang berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Yang pertama adalah saya ini termasuk yang ikut serta dengan beberapa teman senior yang dulu alumni MKRI Ya, itu mendirikan apa yang disebut dengan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Dan ini lembaga ini saya kira banyak itu teman-teman disingkat apa itu Pak? Formapi. Oh iya, Formapi. Saya Nah, banyak banyak Formapi. mendengar itu Formapi itu. Nah, Ya, ya, jadi ya. kepanjangannya Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Dan itu sebenarnya adalah teman-teman yang aktivis tahun 98, begitu Ya, usai 98 lalu mereka kebingungan gitu. Tapi mungkin banyak juga yang memanfaatkan mereka bekerja di swasta dan juga banyak yang berkecimpung di dunia politik dan akhirnya menjadi pengurus partai, kemudian menjadi anggota DPR RI. Nah, ya, ya, teman-teman yang dekat dengan kita atau lebih dekat dengan teman-teman alumni PMPRI gitu ya, ya, itu lalu kita membentuk itu Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Nah, ya, wadah itulah yang dimanfaatkan untuk teman-teman ya dulu muda gitu kan, tapi kan sekarang kan usianya sudah ya, ya, 50-an betul. ya. Nah, kemudian di samping itu saya aktif di Forum Masyarakat Katolik Indonesia Hmm, atau orang menyebut FMKI. ya, Jadi ini kan eh, wadah ini kan didirikan pada tahun 98 ya. Dan waktu itu ada pertemuan besar para tokoh-tokoh baik awam, rohaniawan, berkumpul di Jakarta lalu membentuk wadah FMKI. Nah, ya. saya ini ada di Forum Masyarakat Katolik Indonesia Hmm, di Keuskupan Agung Jakarta. oke, Saya oke. di situ 19 tahun, Lama baru sekali Pak Subi. Ya, ya ya. baru selesai 2 tahun lalu gitu. Hmm, Setelah dua ya, tahun ya, lalu ya kita ini kan usianya kan sudah sepuh gitu ya, ya, sehingga ya, kita minta kepada teman-teman generasi muda untuk melanjutkan kegiatan yang berkaitan dengan Forum Masyarakat Katolik Indonesia. ya, ya. Nah, Ya, Pak kemudian Subi, ya ya, oh masih apalagi Pak masih Subi? ada Ya, tahun 2017 ya, ya, ya. saya menjadi salah satu pengurus lembaga pembinaan pengembangan Pesparani Gereja Katolik Hmm, oke. Nasional Ini yang nanti LPKN. mau mau juga dalam rangka itu nanti mau ke Labuan Bajo juga ya.
Ya, betul. Oke, Jadi, bisa ketemu Pes- nanti Pak Subi. ya, Pesparani yang pertama kan diselenggarakan tahun 2018 Iya, iya. di Ambon Dan dan nanti berarti di Labuan Bajo yang ke berapa itu? em, bukan Labuan Bajo di Kupang. Oh, di Kupangnya. Nah, Oke, Kupangnya. oke. Iya, iya. Sebenarnya ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali atau ya 3 tahun sekali ya. Iya. Sebenarnya tahun 2020 itu di Hmm. Kupang, Iya. tapi karena pada waktu itu sudah masa pandemi sehingga diundur tahun 2001. Iya, iya. Masih juga pandemi, akhirnya diundur nanti pada bulan Oktober 2022 di Kupang itu merupakan Pesparani yang kedua. Oke. Nah, Iya, disusul iya, iya. nanti tahun Iya. 2023 itu Pesparani ketiga. Oh, Mungkin oke. Ya. terlalu pendek ya, tapi karena kan periodisasinya kan Iya, iya. uh, itu 2 tahun Oke. sekali. Nah, Pak Subi, Ya, maaf ini. Saya yakin tentu banyak selain Pesparani dan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang juga sekarang ini Pak Subi jalani. Nah, ini yang bikin saya penasaran. Artinya kan tema kita ini menikmati dan bersyukur gitu ya. Nah, eh, dengan begitu banyaknya gitu ya kegiatan-kegiatan yang Pak Subi lakukan, pasti juga harus membagi juga dengan waktu dengan keluarga, dengan cucu-cucu, dengan segala macam itu. Nah, bagaimana nih hal ini bisa dihidupi oleh Pak Subi? Artinya sejauh mana Pak Subi bisa dalam tanda kutip ini menikmati, kemudian juga bersyukur, yang ini menjadi warna dari keseluruhan dari apa yang Pak Subi jalani. Mungkin Pak Subi bisa berbagi nih soal ini. ya, baik, terima kasih Mas Andi. Jadi segala sesuatu itu memang kita harus nikmati. Jadi baik di dalam ya selama ini yang saya lakukan, baik di dalam pekerjaan, kemudian juga di dalam hubungan satu sama lain, itu kita nikmati gitu ya. Jadi segala sesuatu itu mengalir. Kalau istilah saya itu seperti air sungai mengalir dari hulu Ya, ke hilir gitu kan. Dan ya, kan tidak mungkin akan dari hilir ke hulu, terkecuali kalau tsunami gitu ya. Jadi itu ya, saya selalu nikmati saja kehidupan ini gitu ya. ya, ya, Dan memang kalau dulu pada waktu saya masih aktif bekerja, itu ya, memang perhatian terhadap anak dan keluarga itu sangat kurang gitu ya. Karena memang saya hampir 14 tahun itu dulu menjadi salah satu instruktur gitu ya ya, dalam sebuah pendidikan dan latihan kalau dulu untuk untuk partai itu sehingga saya bisa berkunjung dari Aceh sampai Papua gitu ya. ya, ya, Jadi kemudian bersyukur. Nah, segala sesuatu harus kita syukuri gitu. Baik itu di dalam suka dan duka, untung dan malang. Sehingga kita jangan sampai gerundel gitu ya. ya, ya, Walaupun di dalam keadaan atau situasi kondisi di mana pada saat kita berada di bawah, misalnya seperti hidup ini kan seperti roda berputar ya, 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 di kadang kala di atas, kadang kali di bawah. Nah, pada saat di atas kita juga jangan sampai lalu eh, meluapkan kegembiraan atau kesenangan berlebihan gitu. Dan pada waktu ya, juga kita berada di bawah, kita juga bersyukur bahwa suatu saat atau pernah mengalami hidup berada di atas. Dan ya, suatu saat pada waktu kita di bawah, kita juga harus bersyukur. Tentu berdoa dan juga melakukan usaha supaya tidak berada di
bawah secara terus-menerus. Nah, itu prinsip menikmati dan bersyukur baik di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun juga di dalam pekerjaan. Kemudian mungkin juga ada kalanya di dalam apa ya, kita menimba ilmu itu tetap kita nikmati dan juga kita harus syukuri apa yang kita terima gitu. Ya, 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 ya. Keren, keren sekali Pak Subi. Artinya dari menikmati itu, kalau saya boleh tangkap kan menjalani kehidupan ini dengan mengalir gitu ya, dengan Ya, filosofi air yang mengalir dari hilir ke dari hulu atau dulu. dari hulu ke hilir gitu ya. Sungguh-sungguh berusaha untuk mengalir dan juga selalu bersyukur dan menyadari bahwa hidup ini tidak hanya sekedar di atas, tetapi juga di bawah, tetapi justru dari di bawah ini justru Ya, kita maknai juga bersyukur. Nah, ini yang bagian yang ini Pak Subi saya ingin mendengar nih. Mungkin Pak Subi pernah mengalami situasi atau tantangan di mana situasi itu tidak seperti yang dikehendaki, dan bagaimana itu kemudian bisa membuat kita tetap bisa bersyukur Pak Subi. Mungkin bisa dibagikan. ya, terima kasih Mas Andi. Jadi pada waktu saya selesai sekolah, pada waktu itu sebenarnya saya kan tidak sempat mengalami pendidikan di universitas ya atau di perguruan tinggi. Selepas SMA pada waktu sekolah farming, Iya, sekolah SFMA, sekolah farming menengah atas gitu ya. Nah, saya itu akhirnya kan dengan ijazah yang SFMA itu atau farming itu agak susah untuk mencari pekerjaan. Akhirnya saya merantau ke Kalimantan di daerah Sampit, Kalimantan Tengah. Saya bekerja di sebuah perusahaan kayu pada waktu itu yang terkenal kan, perusahaan tebang kayu ya, kemudian iya, diekspor. iya. Itu tahun 72 sampai 74. Nah, saya bekerja di hutan gitu. Dan saya bagaimana pada waktu itu istilahnya itu melihat teman-teman yang bekerja sama dengan saya itu juga banyak yang justru apa ya, latar pendidikannya jauh di bawah, ada yang SD dan SMP Ya. dan SMA itu sudah bagus pada waktu itu kan. Ya saya merasakan di situ kadang-kadang kalau malam sedih, saya ini sudah merantau, kemudian kerja. Kerja itu karena pada waktu itu sebuah perusahaan yang baru mulai, itu ya Iya. misalnya harus angkut semen, jadi Hmm. ngangkut kayu Ya, iya, dari iya, kapal, kemudian dipindahkan ke daratan, ya, kemudian juga babati rumput di sekitar kawasan untuk membuka kantor gitu ya. Nah, tapi itu tidak harus kita tangisi lagi ya. hmm, Apalagi merasa saya, loh, saya ini kan sudah meninggalkan sanak saudara, sudah meninggalkan tanah ya, ya, kelahiran, lalu berada di perantauan. Masa sih saya harus apa ya istilahnya menangisi diri sendiri gitu ya. cukup Nah dari sembrono situ gitu ya. iya akhirnya ya, saya nikmati aja gitu. Istilahnya menjadi semacam tukang kebun atau jadi tukang angkut. Akhirnya kita nikmati. Nah memang pada waktu itu tidak berjalan lama karena situasi kondisi tahun 72 sampai 74 itu kan semua kayu kebetulan di perusahaan saya itu kolaborasi antara Indonesia dan Filipina, itu kayunya itu diekspor ke Jepang. Nah Hmm, rupanya ini negara Jepang ini pintar, jadi mereka mengambil atau mengimpor kayu sebanyak-banyaknya dari Indonesia, setelah ya, banyak ditumpuk di sana gitu ya. Akhirnya stop, ya, akhirnya ya, ya, habis itu habis itu perusahaan memutuskan barang siapa yang ingin masih kerja silakan tinggal di sini, hanya diberikan makan, ya, tapi ya. tidak diberikan gaji. Akhirnya saya kembali ke Indonesia. Dan setelah itu baru saya masuk ke Seminari Mertoyudan.
Oh, setelah KPA. bekerja ya, setelah ke Ya, Kalimantan, baru kemudian masuk di Mertoyudan. ya di Mertoyudan di kelas persiapan atas. Dan itu Ya, kan ada yang bisa ditempuh 1 tahun dan ya, juga ya. 2 tahun. Saya kebetulan pada waktu itu saya tempuh 1 tahun, kemudian ikut masuk di novisiat di Salatiga tahun Salatiga. 77. Waktu itu masih di Salatiga ya, Ya, novisiat. di Salatiga tahun Ya, 77. ya, 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 ya. Oke, artinya ini pengalaman-pengalaman tertentu dari Pak Supi yang justru mengalami kehidupan yang dalam tanda kutip yang ini ya harus dengan usaha, dengan keras, merantau di negara orang, dan itu situasi-situasi yang tidak menguntungkan lah artinya itu, dan itu terus tapi tetap dilihat Pak Supi sebagai sebuah jalan dan harus dinikmati. Dan itu juga berpengaruh enggak Pak Supi terhadap setelah setelah Pak Supi mungkin dalam jenjang setelah dari novisiat ya, mungkin kan pasti juga mengalami pergulatan, mungkin pekerjaan dan sebagainya. Menikmati dan bersyukur itu terus-menerus terwarnai enggak di dalam kehidupan Pak Supi? Ya, saya teruskan aja bahwa semuanya itu berjalan seperti air mengalir ya, Ya, semuanya kita nikmati dan kita syukuri gitu ya. ya, Dan juga dengan pengalaman ya istilahnya banting tulang pada saat itu ya. ya, ya, Nah, ya, itu akhirnya menjadi semacam motivasi. Walaupun hal-hal ini sebenarnya tidak pernah saya ungkapkan ya, ya, kepada anak istri gitu ya. ya, 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 Sekarang itu kan anak kan melihatnya, oh sekarang bapak ini misalnya bekerja secara baik, ya, bisa ya, ya, beli kendaraan, bisa beli rumah, gitu. Tapi ya, mereka nggak tahu bahwa apa yang selama ini perjuangan hidup ya, itu biarlah menjadi sebuah eh, kenangan dan pengalaman pribadi ya, saya gitu. ya, 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 ya. Nah, Pak Supi, ini kan untuk bisa ke arah menikmati dan kemudian bersyukur ini kan ya bagi beberapa orang kalau saya mengatakan kan tidak mudah Pak Supi untuk bisa, apalagi kalau situasinya itu tidak seperti yang kita kita alami ya. Artinya bagaimana mungkin kita bisa menikmati kehidupan ini, ternyata dalam dalam realitasnya hidup ini sangat berat misalnya. Atau bagaimana kita bersyukur, kenyataannya hidup ini banyak sekali cobaan, tantangan, penderitaan dan sebagainya. Nah, dari kacamata Pak Subi, bagaimana sih caranya atau tips dalam situasi-situasi seperti itu kita tetap bisa mampu untuk bisa menikmati dan bersyukur, Pak Subi? Ya, saya kira kan kita itu memandang hidup itu kan tidak harus ke atas terus dan juga tidak harus ke bawah. Jadi kadangkala kalau kita di bawah melihat yang di atas itu kelihatannya hidup itu enak, hidup itu mewah gitu. Tapi manakala di atas kita juga harus menundukkan kepala kita melihat apa yang terjadi di bawah. Oh, ternyata banyak ya masyarakat atau orang yang lebih istilahnya menderita daripada diri kita gitu. Sehingga dengan demikian eh, tentu kita akan istilahnya itu yaitu tadi hidup harus melihat ke atas dan melihat juga ke bawah dan itu menjadi semacam pedoman gitu ya. Seperti tadi di awal saya katakan hidup ini adalah seperti roda yang berputar gitu kan. Sehingga dengan demikian kita senantiasa eh, menikmati dan bersyukur. Tentu juga kita sebagai orang yang beriman itu disertai dengan doa gitu ya. Walaupun Ya, juga ya, ini sangat penting gitu sehingga di dalam mengisi usia
Seperti saya ini kan beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan juga kepada para sahabat, ya, mendirikan sebuah paguyuban Abdi Santo Yusuf. Nah, ini adalah sebuah wadah bagaimana kita mengimani, melihat sosok seorang Santo Yusuf sebagai Bapak, sehingga kita mampu atau paling tidak mencoba untuk mengikuti tauladan maupun keutamaan-keutamaan yang ditunjukkan oleh seorang sosok seorang Santo Yusuf. ya, ya, ya. Artinya Pak Supi, kalau kita artinya supaya bisa menikmati, supaya bisa bersyukur, kita perlu senantiasa aware ya, sadar bahwa kehidupan kita itu ya tidak Ya, selamanya akan berada di bawah, tapi juga suatu saat juga kita bisa mengalami keberhasilan, apalagi kalau itu didukung dengan sebuah doa, itu akan membantu ya, kita untuk itu. Dan ketika kita merasa berada di bawah, kita juga harus melihat bahwa saya tidak mengalami sendiri hal yang seperti itu, tapi banyak juga orang lain yang mungkin masih di bawah saya, itu yang mengalami lebih daripada yang saya alami. Dan itulah yang ya, memampukan kita juga untuk selalu merasa bahwa banyak hal yang bisa kita syukuri dari kehidupan ini, ya, banyak hal yang kita bisa lihat secara lebih apa ya, secara lebih utuh bahwa ada sebuah hal yang perlu kita nikmati ya, apa adanya. Mungkin ya, kadang-kadang orang itu tidak bisa apa itu bersyukur karena dia pinginnya itu menikmati sesuatu yang tidak dia miliki mungkin. Jadi selalu pinginnya itu pandangannya itu saya pingin itu padahal ya kita sudah diberi banyak, tidak melihat ke ya. diri kita tapi melihat orang lain apa yang dialami orang lain. Dan harus mengukur diri sendiri juga gitu kan. Ya, ya. Seperti apa Pak Supi mengukur diri itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Pak Supi. Ya, itu tadi kita ini kalau kalau tidak apa ya, tidak punya kemampuan yang lebih, itu kan kita Ya, tahu sendiri gitu ya. Jadi jangan ngoyo gitu ya. ya, ya, Jadi ya, kita berusaha, tetapi berusaha itu kan ada hasilnya dan juga belum tentu ada hasilnya gitu kan. Sehingga kita tetap berjuang untuk mencapai cita-cita atau keinginan kita, sehingga dengan ya, demikian kita mampu untuk mewujudkan gitu. ya, ya, ya. Tapi benar nggak sih Pak Supi, banyak orang itu kalau saya lihat ya banyak yang dia sebetulnya mendapatkan banyak nih, tapi dia tidak melihat bahwa dia sudah mendapatkan banyak. Yang dia lihat adalah saya tidak mendapatkan seperti orang yang dapatkan itu, gitu. Dan itu yang membuat diri kita itu seringkali ya tidak mampu untuk bisa menikmati apa yang sudah kita dapatkan. Dan pada akhirnya ya kita tidak mampu bersyukur. Hal yang seperti itu kalau menurut Pak Supi itu yang mungkin seringkali membuat orang lalu selalu berada pada apa itu ya tidak mampu untuk bersyukur, lalu sepertinya hidup ini kok penuh dengan kesengsaraan ya. Ya kalau menurut saya itu apa itu orang yang sebenarnya sudah hidup menurut kacamata umum itu Ya, kan dia ya, sudah hidup layak dan lebih layak dan hidup istilahnya mewah gitu. Tetapi banyak orang selalu apa ya serakah gitu ya. hmm, Sehingga dengan demikian dia lupa gitu. ya, ya, Sebenarnya kalau mereka mau tanya dengan hati nuraninya, karena hmm, orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri itu bukan orang lain gitu ya. ya, Diri ya, kita sendiri gitu kan. ya, 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 Seperti orang misalnya melakukan dosa gitu, hmm, termasuk melakukan kejahatan atau tindak pidana atau ya, korupsi. Itu kan selalu orang kalau mau tanya dengan dirinya sendiri itu mestinya terjawab gitu ya. ya, ya, Asal dengan hati nuraninya itu masih apa ya masih mau mendengarkan gitu ya. ya, Kadang-kadang kan orang sudah hidup mewah masih serakah. Kan hmm, banyak pejabat-pejabat publik yang melakukan seperti itu. ya.
sehingga dengan Dan demikian mereka terjerat dengan ya, tindak ya, pidana yang seharusnya apa ya sudah hidup enak di dalam istilahnya menikmati usia usia akhir tugas, ya, tapi ya, dia lupa ingin ya, kaya lagi, ingin betul, kemewahan betul. lagi. Nah itulah yang Ya, akhirnya dia terjerumus. ya. Artinya Pak Subi, orang menikmati dan bersyukur itu tidak ditentukan oleh sebuah kekayaan ya. Karena kan Betul, ada ternyata buktinya ada orang yang kaya yang secara material ternyata juga tidak pernah atau bisa juga dia tidak bersyukur dan tidak menikmati. Nah, ya, tetapi ketika seseorang dalam keadaan yang biasa saja, tidak memiliki sesuatu yang lebih, tetapi ketika dia mengukur dirinya dengan ukuran yang dia lihat bahwa saya juga mendapatkan banyak hal dan dia tidak menilai dirinya dengan orang lain, ternyata dia bisa menikmati dan bisa bersyukur. Ini menarik Pak Subi, dan tadi saya ya, tercerahkan dengan ungkapan Pak Subi banyak orang kaya ternyata ya mereka tetap korupsi, artinya kan tidak mampu untuk bersyukur juga. Oke. Nah Pak Subi, dan, ini ada dan satu hidupnya pertanyaan tidak nih. tenang. Ya, gimana gimana Pak Subi? Ya hidupnya kan jadi tidak tenang. Betul, betul, hidupnya tidak tenang. Pak Subi, ini ada satu pertanyaan nih. Pak Subi kan pernah mengalami ya walaupun dalam waktu sikap gitu ya di KPA, di Partoyudan, juga di novisiat di MSF, artinya pernah pernah mengalami lah kehidupan di biara. Nah, walaupun singkat, ada dampaknya nggak Pak Subi dalam kehidupan yang Ya nyata? saya kira ada dampaknya ya, walaupun Ya, istilahnya hanya seumur jagung gitu ya. Jadi ya, ada beberapa hal yang bisa kita petik di dalam kehidupan, itu di dalam kehidupan seminari dan juga di novisiat. Itu adalah tentang mampu untuk mengatur waktu gitu ya. Kemudian yang kedua disiplin, yang ketiga tertib, dan yang keempat tentu kita apa ya merasa dengan yang lain itu seperti saudara gitu ya. Berbeda ya, dengan kalau kita istilahnya studi di sekolah yang umum gitu. Tapi kalau ya, di ya, seminari kemudian di novisiat itu kan hubungan emosional satu sama lain itu lebih dekat. Jadi lebih seperti saudara gitu. ya, ya, ya. Artinya walaupun seumur jagung, dampaknya sangat sangat besar gitu ya, tidak rasakan dan itu Ya, mewarnai selama kehidupan. Baik, Pak Subi, ini memang kita tidak terlalu banyak Pak Subi untuk bisa ya, berbincang gitu ya. Harapannya sih artinya supaya ada sesi-sesi berikutnya gitu ya. Supaya tidak kehabisan nanti dalam perbincangan. Nah, Pak Subi sebelum kita mengakhiri, mungkin ada close statement yang bisa disampaikan untuk para Braminers, untuk para generasi kita yang masih muda-muda ini. Mungkin ada beberapa hal, kata mutiara atau nasihat atau apapun. Silakan Pak Subi. ya saya ingin anu aja kebetulan saya tadi buka ada catatan ya. Eh, ada ini Korintus 10 Hmm. 13 Ya. dan Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ini sebagai penutup saya ingin bacakan. Sabar menanti waktu Tuhan. Di dalam hidup ini semua ada waktunya. Ada waktunya kita menabur, ada juga waktu menuai. Mungkin dalam hidupmu maupun hidupku maupun hidup kita badai datang menyerbu. Mungkin doamu, doaku, dan doa kita bagai tak terjawab. Namun yakinlah, tetap Tuhan tak akan terlambat, juga tak akan lebih cepat. Semuanya
Dia jadikan indah tepat pada waktunya. Tuhan selalu dengar doamu, doaku, dan doa kita. Tuhan tak pernah akan meninggalkanmu, meninggalkanku, dan juga meninggalkan kita. Selalu hidup dalam firman-Nya. Pertolongannya pasti akan tiba tepat pada waktunya. Bagaikan kuncup mawar pada waktu mekar. Percayalah, Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Hendaklah kita selalu hidup dalam firman-Nya. Tuhan tak akan terlambat, juga tak akan lebih cepat. Ajarlah kami setia selalu menanti waktumu, ya Tuhan. Terima kasih, Mas Andi. Luar biasa, Pak Subi, close statement yang langsung diambil dari kutipan kitab suci dan sangat meneguhkan kita semuanya. Terima kasih atas waktunya malam hari ini boleh berbagi inspirasi tentang hidup yang harus dinikmati dan harus disyukuri. Para sedulur, rakyat minulya, inilah perbincangan saya dengan Pak Subi. Terima kasih Anda berkenan mendengarkan perbincangan kami. Dan saya yakin perbincangan sharing-sharing Pak Subi akan menginspirasi kita semuanya. Dan karena waktu, saya Andi Iwan Swanto mohon undur diri, pamit, dan juga Pak Subi tentunya sampai bertemu di kesempatan Punta Prominence yang berikutnya. Selamat malam.